Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita masih diberi umur dan kita masih bisa berkumpul di Majelis Quran MQ ITMI Jabar ini untuk menghemat waktu. Mari kita mulai mendengarkan tasmih Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Windarto. Waktu dan tempat kami persilahkan ke Bapak Windarto ya. Iya. Jazakumullah khairan katsiron atas waktu yang diberikan kepada saya yang masih dalam tahap belajar ini apa nanti mohon koreksinya kepada guru kita Al-Ustadz Adian ataupun yang Ustadz yang lain, pada teman-teman jamaah sekalian. Bukan ini ya saya masih dalam tahap belajar. Insya Allah saya coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifina alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun yaumin azim. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailun yawma idzil lil mukatsibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla inna ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
yusqawna min rahiqim mahtum khitamuhu misk. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Bapak Windarto yang telah membacakan ya ayat surah Al-Mutaffifin. Alhamdulillah tidak terasa ya kita sudah ke pertemuan 4 tentang fadilah para penghafal Quran yang memang saya rasakan sendiri nih bahwa semakin kita dekat kepada Al-Quran, semakin buat saya sendiri itu hati udah semakin tenang, semakin banyak ilmu-ilmu yang alhamdulillah dari para ustadz dan ustadzah di MKI Jabar yang telah memberikan banyak ilmunya. Dan sekarang ini mari kita dengarkan tausiah fadilah dan penghafal Quran dari Bapak Ustadz Hadian Akbar yang Masya Allah saya sering mendengarkan tausiah Pak Ustadz Hadian dan saya laksanakan, misalnya contohnya untuk menghafal itu waktunya subuh, saya bangun subuh alhamdulillah itu lebih cepat masuk hafalannya gitu. Untuk berikutnya mari kita dengarkan fadilah-fadilah lainnya. Ya, waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Ustadz, mangga. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah masih berikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yang masih dengan nikmatnya lah kita bisa sama-sama berthalabul ilmi walaupun melalui media Zoom ini. Dan tetapi mudah-mudahan lebih daripada itu semua, malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang berkah dan juga ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, pada para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan pada kita semua selaku umatnya yang mana kita tidak pernah berhenti untuk terus berharap. Kita berharap semoga Allah berikan kita karunia-Nya dan Rasul memberikan kita syafaatnya di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, insyaallah malam hari ini saya hanya menyampaikan beberapa atau mungkin sedikit saja tentang fadilah
atau keutamaan para penghafal Quran. Di bulan yang lalu kita sudah membahas siapa orang yang paling banyak ibadahnya, siapa orang yang paling banyak kekayaannya di antara manusia, tidak lain dan tidak bukan adalah para ahli-ahli Quran, adalah orang-orang yang menyimpan Al-Quran dalam hatinya. Malam hari ini, insya Allah kita akan membahas bagaimana Allah memuliakan para ahli-ahli Quran. Allah memuliakan para penghafal Quran. Dan Allah memuliakan siapapun orang-orang yang melekatkan dirinya, menempel erat dengan si penghafal Quran ini atau ahli Quran ini. Hadirin teman-teman semua, tentunya banyak Allah memberikan keutamaan bagi siapapun di antara kita semua yang senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran melalui membacanya, menghafalkannya, mentadaburi maknanya sampai dengan mengamalkan. Lalu, siapa sih sebenarnya para penghafal Quran? Siapa sebenarnya para ahli Quran ini? Allah telah berfirman dalam hadis qudsinya bahwa sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Nah, Rasul mengatakan innalillah ahlina minan nas. Allah punya keluarga kata dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, "Qila man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Hum ahlul Quran ahlullah." Mereka adalah para ahli-ahli Quran yang senantiasa setiap harinya merindukan untuk terus membaca Quran. Yang senantiasa hari-harinya diisi dengan terus menghafal Quran, memurojaah hafalan Qurannya, dan terus menambah koleksi hafalannya sampai dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Inilah katanya keluarga Allah, ahlul Quran, ahlullah. Ahli-ahli Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Wa khassatuh, dan mereka telah Allah berikan keistimewaan. Di mana? Di dunia wal akhirah, diberikan keistimewaan di dunia, terlebih lagi diberikan keistimewaan di akhirat kelak. Lalu pertanyaan berikutnya, seperti apakah Allah memuliakan keluarganya ini ketika di dunia? Tentu kebahagiaan, kemuliaan yang didapatkan oleh mereka-mereka para ahli Quran ini ketika di dunia sangatlah banyak. Sangat-sangat banyak. Salah satu misal contohnya, selalu ada pertolongan Allah bagi mereka-mereka yang senantiasa menghafalkan Al-Quran dan melekatkan dirinya dengan Al-Quran. Suatu ketika kita ambil contoh kejadian di kehidupan para penghafal Quran. Saya punya seorang kenalan. Beliau adalah orang yang dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bapak ibunya bukan penghafal Quran. Nenek kakeknya bukan penghafal Quran. Tapi dia ini adalah salah satu dari anggota keluarga tersebut yang Allah takdirkan menjadi penghafal Quran. Lalu, subhanallah, juz demi juz dia hafalkan sampai pada titik akhirnya dia hafal 30 juz. 30 juz yang dia hafalkan ternyata menjadi awal perubahan hidupnya. Menjadi awal perubahan keluarganya. Karena apa? Karena Al-Quran. Yang awalnya dia ini dari keluarga orang yang tidak mampu, karena Quran, Allah berikan dia mampu. Dia lahir dari keluarga orang miskin, dengan Quran Allah kayakan. Dia terlahir dari keluarga yang
boleh dikatakan bukan keluarga seorang ilmuwan, bukan keturunan dari orang-orang cerdas, orang-orang pinter, tapi dengan Quran, subhanallah, Allah buat dia cerdas. Jadi eh, kalau kata bahasa teman-teman saya dulu, menghafal Quran itu nggak perlu pinter, tapi dengan Quran lah kita menjadi pintar. Nggak perlu cerdas, tapi setelah kita hafal Quran, Allah berikan kita kecerdasan yang lebih daripada orang lain. Nggak perlu kaya, nggak perlu harta, tapi setelah hafal Quran, nah, justru bukan kita yang ngejar-ngejar harta, harta yang capek ngejar kita. Inilah yang menjadi keutamaan. Karena khusus Allah istimewakan. Di dunia saja sudah Allah istimewakan. Kenapa bisa menjadi seseorang yang istimewa seperti itu? Karena itu tadi, di hatinya, di kehidupannya, ya, di tindak tanduknya, setiap langkahnya ada Al-Quran yang mengiringi perjalanan hidupnya setiap hari. Maka dari itu, waktunya Allah buat berkah, rezekinya Allah buat berkah, kekayaannya, hartanya Allah buat berkah, keturunannya Allah buat berkah, pasangannya Allah buat berkah. Karena apa? Sejatinya Quran kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Quran itu adalah sumber keberkahan. Maka siapapun yang melekatkan diri dengan Quran pasti berkah. Pasti berkah. Udah diistimewakan sama Allah, diberikan harta yang berkah, keturunan yang berkah, keluarga yang berkah, semuanya berkah. Khasah, khusus, istimewa. Ya. Nah, di dunia istimewa. Ya, yang tadinya nggak cerdas, nggak pinter, setelah hafal Quran jadi cerdas, jadi pinter. Yang awalnya sebelum hafal Quran miskin, nggak punya apa-apa, setelah hafal Quran jadi orang kaya. Kalau kita lihat harta, jadi orang kaya, jadi orang yang berharta, yang sebelumnya boleh dikatakan dia orang susah, setelah hafal Quran, dia disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman jamaah rahimakumullah, itu baru sekedar dunianya saja. Sudah sangat luar biasa, ya. Dunianya saja begitu sangat luar biasa. Saya ketika dulu pengalaman mengikuti musabaqah tingkat internasional waktu itu. Di pertama itu saya ikut di Kuwait. Yang kedua saya ikut di Iran. Di Kuwait itu saking istimewanya para penghafal Quran, luar biasa teman-teman semua. Jadi kehidupan si penghafal Quran ini dijamin oleh pemerintah di sana. Oleh raja di sana dijamin. Kita tahu di sana itu ketika saya tanya-tanya, berapa biaya hidup di sini, kata saya. Ternyata kalau kita sewa apartemen, itu sebulan 8 juta. Kalau menurut angka rupiah kita. Walaupun di sana bensin murah. Dulu saya masih tanya itu 1.750 per liter. Dengan uang dinar waktu itu satu dinarnya 42.000 di Kuwait itu. Terus katanya kalau kalau makan di sini, makan ya kehitungnya pertengahan, nggak mahal, nggak murah. Terus kalau beli kendaraan di sini, saya tanya waktu itu kan kebetulan saya naik mobilnya Fortuner. Berapa harga Fortuner di sini, kata saya. Harga Fortuner di sini 75 juta. Sangat murah. Kata saya, kalau di sini ada orang sakit, harus mendapatkan penanganan khusus, harus dioperasi dan lain sebagainya, berapa biayanya? Murah saja, hanya 87.000 sudah bisa operasi untuk di Kuwait itu. Sangat luar biasa. Pada saya tanya langsung, bagaimana di Kuwait ini pemerintah menghargai para penghafal Quran? Saya tanya seperti itu, ternyata jawaban mereka sangat mengejutkan. Ustadz, di sini katanya
Ketika itu yang menyampaikan adalah tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja di sana ataupun para mahasiswa yang sedang berkuliah di sana. Mereka menjawab begini, di sini katanya penghafal Quran kerjaannya hanya mengimami sholat 5 waktu dan mengajar, duduk di masjid, ada orang yang mau belajar tinggal diajarkan, per bulannya dikasih 1.000 dinar. Itu ketika saya hitung sekitar 42 juta sebulan. Sangat luar biasa. Kenapa kata saya sampai sebegitu hebatnya di sini? Iya katanya, karena raja kami di sini sangat menghargai para penghafal Quran. Oh kata saya, makanya Kuwait maju, Kuwait kaya karena menghargai mereka-mereka yang mengemban Al-Quran. Subhanallah. Saya pengalaman ke sana dan saya langsung tanya-tanya bagaimana penghafal Quran sana. Teman-teman, saya sempat mau ditahan di sana. Setelah mengikuti musabaqah internasional, saya ditahan, nggak boleh pulang sebenarnya. Ditugaskan menjadi imam di masjid khusus para jamaah Indonesia. Nah, jadi TKI, TKW, mahasiswa yang ada di sana punya masjid khusus untuk jamaah orang Indonesia. Khutbahnya pun menggunakan bahasa Indonesia. Saya ditahan di sana, saya dijanjikan diberikan ihsan setiap bulannya 1.000 sampai dengan 1.500 dinar. Akan tetapi saya punya tugas di Bandung, jadi saya harus pulang. Nah, itulah dunianya saja sudah sangat luar biasa. Ketika ke Iran pun sama, ternyata luar biasa penghafal Quran, sangat dihargai di daerah Timur Tengah sana. Walaupun memang kalau dibandingkan Iran dengan Kuwait, lebih menghargai penghafal Qurannya di negara Kuwait sebenarnya. Nah, apalagi kalau di Mekah, di Madinah sudah nggak aneh. Kalau saya berangkat umroh ke Baitullah, ke sana, ke Mekah, ke Madinah, itu berangkat bawa 1 koper, pulang bawa 3 koper. Karena apa? Banyak yang ngasih, pedagang-pedagang di sana bukannya suruh saya bayar, tapi diberikan begitu cuma-cuma. Dan anehnya apa? Anehnya orang-orang sana itu tahu, kamu hafal Qurannya katanya. Padahal saya belum bilang bahwa saya hafal Quran. Luar biasa. Inilah mungkin kekhususan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun teman-teman semua, terlepas daripada itu, tentunya kita jangan menghafal Quran karena ingin mengharapkan hal-hal yang bersifat duniawi, karena memang itu sementara. Yang kedua, dan jika didapatkan itu hanya bonus dari Allah. Karena tapi menghafal Al-Quran karena mencari ridhonya Allah. Menghafal Quran ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Menghafal Quran nggak ada tujuan yang lain kecuali ingin menjaga kesucian kemurnian kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk kemuliaan dunia. Dan yang mendapatkan kemuliaan dunia ini bukan hanya si penghafal Qurannya saja, tapi ibunya dapat, ayahnya juga ikut mulia, adik kakaknya ikut mulia, saudara-saudaranya ikut mulia, tetangga-tetangganya, teman-temannya ikut mulia. Karena apa? Sejatinya hakikat Quran itu mulia, dan siapapun yang mendekat kepada Al-Quran, berinteraksi setiap saat dengan Quran, tentunya hidupnya akan mulia dan dimuliakan dan menjadi sebab kemuliaan bagi orang-orang sekitarnya. Itulah Quran, sangat luar biasa. Itu baru di dunia, teman-teman. Di akhirat nanti, sudah lebih besar lagi. Kalau mau dikatakan, kayaknya nggak akan cukup semalam ini untuk mengatakan bagaimana kenikmatan bagi para ahli Quran. Bagaimana Allah memuliakan kita semua di akhirat nanti. Tentunya sangat-sangat tidak terbayangkan oleh pikiran kita bagaimana Allah memuliakan. Yang tercatat dalam hadis, yang ada dalam Quran, itu hanya sekedar sedikitnya saja gambaran seperti itu. Tapi nanti kan di surga itu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara illa qalbi bashar. Nanti itu surga itu kan katanya belum pernah mata melihat bagaimana keindahan surga, telinga belum pernah mendengar
suara seindah di surga, ya, dan di hati belum pernah terbesit bagaimana keindahan surga. Ya. Jadi yang digambarkan